warnanya seperti kopi hitam seperti ini, tapi ini kualitasnya sangat luar biasa sekali. Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan Ardana PT. Pada hari ini kita kembali berada di kebun tanaman cabai. Sebagaimana kawan-kawan bisa lihat di samping kita ini, tanamannya sangat luar biasa sekali, sangat subur, buahnya luar biasa lebat seperti ini. Hari ini kita akan melakukan kegiatan pengocoran. Nah, di mana pengocoran hari ini bertujuan agar tanaman cabai yang dalam kondisi sudah berbuah seperti ini tidak mudah diserang namanya penyakit, khususnya antraknosa atau patek. Nah, selain kita mengocor biasanya dengan menggunakan kalsium, kita mengocor dengan bahan yang sangat super sekali, di mana bahan ini bertujuan agar tanahnya semakin sehat, tanahnya semakin gemur, apalagi para petani kita tidak pungkir yang sering menggunakan pupuk sintetis atau pupuk kimia, agar ini tidak berbahaya untuk tanaman dan bisa menanam cabai secara berkelanjutan. Makanya bahan ini sangat direkomendasikan untuk pengocoran di fase pembuahan seperti ini. Nah, oleh karena itu kawan-kawan, ikuti terus videonya, tonton sampai selesai biar tidak gagal paham. Sebelum melakukan pengocoran, kita lihat dulu kondisi tanaman cabainya kawan-kawan. Nah, seperti ini kondisi tanamannya. Buahnya luar biasa sekali, bergerombol. Di sini merah-merahnya sudah luar biasa, sudah banyak ini. Nanti setelah itu kita akan melakukan pemetikan juga nanti kawan-kawan. Nah, ini kondisi buahnya. Ini cabai rawit varietas kaliber kawan-kawan. Jadi tipe buahnya adalah tipe ori. Buahnya besar-besar seperti ini. Bobotnya luar biasa. Nah, bagian sini juga. Jadi bunganya sangat luar biasa seperti ini. Double-double ya. Nah, perlu kita jelaskan di sini sedikit kawan-kawan, sebelum kita melakukan pengocoran. Di sini kita menanam cabai rawit kaliber ini di lahan bekas. Dulunya ini bekas tanaman cabai hijau atau cabai merah besar. Nah, teknik olah lahannya yang kita lakukan sebelum menanam cabai ini, kita bongkar dulu cabainya yang dulu, cabai hijau ini atau cabai merah besar itu. Kita juga bongkar mulsanya karena mulsanya hancur waktu itu. Tetapi kita tidak merubah bedengan. Nah, teknik yang kita lakukan adalah setelah semuanya bongkar, lahan bersih, baru kita yang namanya penebaran pupuk kandang di atas bedengan kita tebar, kemudian dolomit dan pertipos, hanya 3 bahan. Jadi kapur dolomit, pertipos, dan pupuk kandang ayam. Nah, itu yang kita lakukan. Setelah 3 bahan tersebut kita tebar dengan bagus, dengan merata di atas bedengan, kita cangkul lagi. Nah, tujuan kita mencangkul itu biar 3 bahan tersebut bercampur rata dengan tanah. Setelah itu baru kita melakukan penyiraman E4. Nah, penyiraman E4 ini lakukan sampai benar-benar basah bedengannya. Setelah itu kita rapikan, baru tutup mulsa. Nah, ini prosesnya kawan-kawan. Nah, setelah ditutup mulsa, baru kita mendiamkan kurang lebih 30 hari. Jadi pendiamannya cukup lama karena kita menggunakan pupuk kandang. Jadi kita melakukan fermentasi pupuk itu
di bedengan langsung. Nah, ini biasanya terjadi kesalahan di para petani secara umum. Begitu tutup mulsa langsung membuat lubang dan langsung menanam. Nah, biasanya yang terjadi kalau sistem langsung seperti itu, tanaman sangat mudah diserang jamur, khususnya layu, dan akhirnya mati. Nah, seperti itu biasanya. Tetapi teknik kita seperti tadi yang kita sampaikan, kita biarkan sampai 30 hari. Nah, setelah 30 hari baru kita membuat lubang. Nah, setelah membuat lubang, kita kocor lagi dengan asam humat, trichoderma, dan silika karbon. Dosisnya masing-masing 3 sendok makan untuk 20 liter air. Kocor di lubang tanam langsung di sini, kawan-kawan, kita kocor langsung. Itu takarannya kurang lebih 100 mili. Nah, setelah dikocor itu baru besoknya kita melakukan penanaman cabai. Nah, setelah melakukan penanaman, perawatan selanjutnya ini sangat penting sekali, yaitu di usia 5 hari, 10, 15, sampai 20 hari, kita juga melakukan pengocoran dengan asam amino. Biasa kita menggunakan Premino, kita mix dengan Mordenpul. Dosisnya masing-masing 30 mili untuk takaran 20 liter air. Nah, per lubang tanam kurang lebih 50 sampai 100 mili. Untuk mengendalikan hama penyakit, terutama keriting, kita menggunakan insektisida Apidor di rolling dengan Pegasus. Itu intervalnya 7 hari sekali. Di mix dengan fungisida Bisromil di rolling dengan Kopsit 77. Sehingga kondisi daun aman dari keriting dan juga bebas dari jamur, khususnya busuk daun. Sedangkan untuk pengocoran kalsium kita lakukan interval 7 hari sekali, itu langsung di lubang tanam dengan dosis untuk 10 liter air kita kalsiumnya mengasih 4 sendok makan, kawan-kawan. Nah, bahan-bahan untuk pengocoran hari ini kita sudah siapkan, kawan-kawan. Yang pertama ini air, ini takarannya 10 liter. Nah, kita menggunakan pengocoran hari ini yaitu kita menggunakan humid acid plus kalium. Ini kita memakai impresol. Ini sangat bagus sekali untuk tanaman cabai di fase pembuahan karena ada kandungan kaliumnya. Nah, tujuan kita mengocor dengan asam humat seperti yang sudah kita sampaikan tadi, agar tanah semakin gembur, semakin subur, dan dengan demikian maka kondisi tanaman akan tumbuh semakin sehat, semakin subur, dan berbuah lebat. Nah, dosisnya untuk 10 liter air, karena ini cuacanya sudah mulai membaik, hujannya sudah mulai berkurang, maka kita menggunakan dosis kurang lebih hanya 2 sendok makan seperti ini. 1, 2. Nah, seperti ini. Kita aduk dulu biar dia merata. Jadi rutin pengocoran dengan menggunakan humid acid plus kalium ini untuk tanaman cabai sudah berbuah seperti ini, kita lakukan interval paling tidaknya 15 hari sekali atau 20 hari sekali. Nah, kita aduk dulu, kawan-kawan, sebelum melakukan pengocoran, biar tercampur dengan merata dengan air ini. Nah, ini sudah kita aduk, sudah tercampur merata dengan air asam humatnya, kawan-kawan. Warnanya seperti kopi hitam seperti ini, tapi ini kualitasnya sangat luar biasa sekali. Nah, kita memakai alat sangat sederhana seperti ini. Siapapun bisa melakukannya. Ini botol atomik, kita potong, ini takarannya kurang lebih 100 ml. Jadi kita akan kocor setiap lubang tanam seperti ini. Sangat simpel sekali. Jadi kita kocor langsung di lubang tanam seperti ini. Nah, jadi setiap lubang kurang lebih 100 ml. Nah, kita tidak melakukan pengocoran di lubang pupuk di sini, karena ini asam humat, jadi tidak berbahaya. Jadi kalau kawan-kawan ingin melakukan pengocoran dengan menggunakan pupuk sintetis atau pupuk kimia, seperti NPK 1616 atau pupuk lainnya, jangan melakukan pengocoran di pangkal batang di sini, apalagi tanaman sudah siap berbuah. Jadi lakukan pengocoran di lubang pupuk. Nah, seperti itu yang kita sarankan. Nah, seperti ini kita kocor semua, kawan-kawan, seperti ini, sangat simpel, sangat mudah, dan dengan demikian tanah menjadi gembur, menjadi subur, dan tanaman menjadi sehat. Seperti ini. Nah, sudah per lubang kurang lebih 100 mili, sangat otomatis seperti ini. Ini juga.
kegiatan kita hari ini melakukan pengocoran dengan asam umat plus kalium dengan impresol. Sudah selesai kita lakukan. Nah, terima kasih kawan-kawan yang sudah menyimak video ini. Semoga apa yang kita lakukan bisa bermanfaat dan semoga kedepannya kita menjadi sukses sama-sama.